anak-anak Ibu kelas 9 semuanya. Apa kabar, Nak? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik, tetap dilindungi oleh Tuhan dari segala dampak atau pengaruh buruk dari pandemi COVID-19. Nah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Florensi Sihombing. Kalian akan mempelajari materi yang baru ini, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, mungkin pada saat ini dalam hati kalian bertanya, apa sih manfaatnya mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan? Atau di masa yang akan datang, materi ini akan kami gunakan dalam hal apa ya? Nah, setelah nanti kalian mendalami materinya, pasti kalian akan mengetahui atau akan menggunakan manfaat dari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Contohnya tentang desainer, pembangunan atau bidang konstruksi bangunan, ya. Tentu dibuat dulu gambarnya, lalu dari gambar dibuat maket, lalu dari maketnya dijadikan bangunan yang sesungguhnya. Nah, itu adalah salah satu penerapan atau penggunaan dari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, hal-hal yang lain, manfaat-manfaat lain nanti akan kalian temui setelah kita menggali lebih dalam tentang materi ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita tandai dari diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kompetensi dasar dari materi pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi bangun-bangun yang kongruen. Yang kedua, mampu menjelaskan syarat dari dua bangun datar ataupun bangun ruang yang kongruen. Yang ketiga, mampu menentukan nilai sudut ataupun panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Nah, mari kita fokus kepada materinya. Kita akan mendalami bagian yang pertama adalah kekongruenan bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut yang Ibu sediakan. Apakah yang muncul di dalam benak kalian? Atau apakah yang dapat kamu simpulkan dari beberapa pasangan gambar yang ada pada slide berikut? Nah, setelah kalian mengamati gambar barusan, Ibu mau bertanya nih sama kalian.
gambar-gambar mana saja yang merupakan gambar dari dua bangun yang kongruen? Ya, benar sekali. Nah, pasangan gambar yang kongruen adalah pasangan gambar sepatu, kemudian gambar menara kembar yang ada di Penang, kemudian pasangan gambar kepingan uang logam. Nah, inilah yang merupakan bangun-bangun yang dikatakan kongruen. Nah, jadi sebuah bangun datar dikatakan kongruen dengan bangun datar yang lain jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan syarat dua bangun datar kongruen adalah yang pertama, pasangan sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, sekarang coba kalian amati dua trapesium yang ada pada bangun berikut. Ya, ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Lalu, mari sama-sama kalian amati itu kedua trapesium. Apakah merupakan bangun yang kongruen? Dan tunjukkan buktinya. Ayo kita amati. Nah, panjang sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan trapesium PQRS dapat kita tentukan pasangannya yang sama, yaitu AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan AD sama dengan PS. Nah, berarti pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya syarat pertama dipenuhi. Yang kedua, bagaimana dengan pasangan sudut yang bersesuaian? Apakah sama besar? Mari kita lihat. Nah, ternyata setelah kita perhatikan di mana ada diberi tanda khusus pada setiap sudutnya, kita dapat simpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut P, sudut E sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Maka, apakah yang menjadi kesimpulan kita untuk dua trapesium ini? Ya, benar sekali. Kesimpulannya adalah trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan segitiga. Ya. Sama halnya dengan bangun datar yang lain, untuk segitiga dikatakan dua segitiga kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu, apa istimewanya segitiga? Kenapa ada khusus lagi akan dibahas tentang kekongruenan dua segitiga? Nah, perlu kalian ketahui bahwa dua segitiga yang kongruen memiliki tiga sifat istimewa. Apa itu? Nah, yang pertama, dua segitiga kongruen memiliki
ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau agar gampang diingat, kita singkat saja dengan triple S. S, S, S. Yang kedua, dua segitiga yang kongruen memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau supaya gampang diingat, boleh kita singkat dengan sudut, sisi, sudut. Nah, yang ketiga, dua segitiga yang kongruen memiliki sifat dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Atau boleh kita singkat dengan sisi, sudut, sisi. Nah, ketiga sifat inilah yang menjadi keistimewaan dari dua segitiga yang kongruen dibandingkan dengan dua bangun datar yang kongruen lainnya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Diketahui dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, kita akan menentukan nilai W, X, Y, dan Z pada gambar. Ya. Nah, perhatikan. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka semua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut Q sama dengan Z, maka nilainya adalah 35 derajat. Yang kedua, sudut C sama dengan sudut R sama dengan W sama dengan 65 derajat. Yang ketiga, pasangan sudut B sama dengan sudut P sama dengan X sama dengan Y. Besarnya adalah 180 dikurang dengan jumlah dari sudut 35 dan 65. Nilainya adalah 180 kurangi dengan 100, maka nilai X sama dengan nilai Y sama dengan 80 derajat. Jadi kesimpulannya, W adalah 65, X atau Y sama dengan 80 derajat, dan Z sama dengan 35 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang sisi dari dua bangun yang kongruen, ya. Nah, Ibu berharap kalian mau mencobanya dengan mencari sendiri, ya. Di sini Ibu sediakan dua trapesium yang kongruen dengan beberapa sisi yang diketahui. Nah, coba kalian tentukan nilai A, B, C, dan D. Lalu kalian jumlahkan keempat A, B, C, D tersebut. Nah, ayo sekarang kalian coba sendiri, ya. Jangan malu jawaban kamu salah. Kamu pasti bisa, ya. Kalau merasa salah, coba lagi. Pasti kamu bisa. Ayo, Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang memiliki otak yang cerdas. Maka coba, ya. Dan setelah soal ini, coba soal yang lain lagi dilatih, ya, Nak. Nah, sebagai kesimpulan dari
pembelajaran kita kali ini tentang kekongruenan dua bangun datar dan dua segitiga. Dapat kalian lihat pada tabel yang sudah Ibu sediakan berikut ini. Silahkan kalian pelajari sebaik mungkin supaya lebih paham lagi dengan materi kekongruenan dari dua bangun datar maupun dua segitiga, ya. Nah, demikian anak-anak Ibu pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan lagi materinya di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Belajar matematika itu asik.